Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, hari ini kita bisa melanjutkan kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak, bulan ini adalah sangat spesial sekali. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Bulan apa? Di bulan Rabiul Awal ada apa? Ya, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, tepatnya ulama bersepakat bahwa kelahiran Nabi Muhammad itu tanggal 12 Rabiul Awal, walaupun ada yang berbeda pendapat. Yaitu tepatnya di hari Senin. Nah, Rasulullah itu lahirnya hari Senin, Yaumil Isnain, di hari Senin. Nah, tapi kita tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Pas di tahun gajah, di mana tahun itu terjadi penyerangan tentara bergajah oleh Raja Abraha. Hari Senin. Iya, Raja Abraha. Kalian sudah tahu kisahnya. Kalian sudah tahu apa yang terjadi. Udah. Nah, tapi hari ini kita akan melanjutkan kisah Nabi Muhammad SAW ketika awal-awal beliau mendapatkan wahyu. Masih ingat beliau menerima wahyu di sebuah tempat yang namanya apa? Masih ingatlah. Gua apa? Gua Hiro. Iya, benar sekali. Gua Hiro. Jangan sampai ketukar ya. Gua Sur itu tempat Rasulullah bersembunyi selama perjalanan hijrah. Gua Hiro adalah tempat Nabi Muhammad menerima wahyu. Nah, mas kalian pasti tentu sudah ingat juga surat apa yang pertama kali diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Alaq 1 sampai. Iya betul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Betul sekali. Nah, ketika sudah mendapatkan wahyu, Rasulullah lalu menceritakan kejadian yang terjadi di Gua Hiro. Ceritanya kepada siapa? Khadijah dalam keadaan menggigil ketakutan. Iya, kepada Khadijah. Lalu Khadijah juga bingung karena belum pernah terjadi seperti ini kepada seorang manusia yang tidak pernah berkata kasar dan tidak pernah berbohong. Nah, Muhammad itu orang yang sangat baik sekali, terbaik bahkan di seluruh negeri Mekah. Tapi pasti tidak mungkin terjadi apa? Ada makhluk halus atau setan atau jin yang mengganggunya. Maka Khadijah pun berkonsultasi, bertanya kepada pamannya. Siapa? Ayo, masih ingat nggak pamannya Khadijah yang sudah tua tapi dia tidak menyembah berhala. Dia beragama Nasrani, agamanya Nabi Isa. Siapa? Ayo, masih ingat nggak? Bukan. Abu Thalib itu pamannya Abu Thalib. Siapa? Namanya adalah Waraqah ibnu Naufal. Siapa namanya? Waraqah ibnu Naufal. Iya, namanya Waraqah ibnu Naufal. Nah, ditanya di sana, ternyata itu juga yang dialami oleh Nabi Isa dalam buku, dalam kitab Injilnya diceritakan yang dialami Nabi Isa seperti itu ketika mendapatkan wahyu atau diperintahkan oleh Allah untuk menjadi seorang nabi. Nah, tapi Waraqah ibnu Naufal ini sudah sangat tua sekali. Jadi dia tidak bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum wahyu kedua turun, Waraqah ibnu Naufal sudah meninggal dunia. Jadi tidak bisa membantu dan tidak bisa mengikuti ajarannya Nabi Muhammad karena baru wahyu pertama itu menunjukkan mengenai kekuasaan Allah, mengenai Allah yang menciptakan, belum ada perintah untuk mengikuti ajarannya. Baru nanti di ayat di wahyu yang kedua yang diturunkan yaitu surat Al-Mudatsir, betul sekali. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir. Nah, pada saat itu maka Rasulullah itu di antara wahyu pertama sama wahyu kedua itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
kebingungan karena jaraknya cukup lama. Ini bener nggak sih ya aku diutus menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, kok nggak ada perintah lagi, nggak ada wahyu lagi dari Allah. Nah akhirnya turunlah surat Al-Mudaththir. Di situ diperintahkan, Rasulullah perintahkan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang untuk tidak berbuat kemungkaran, yaitu salah satunya tidak menyembah berhala. Nah, mulai dari situ Rasulullah pun bercerita kepada istrinya, apakah nanti akan ada yang mengikutiku, mengikuti ajaranku. Ternyata Khadijah lah orang yang pertama kali mengikuti. Aku istrimu yang akan mengikuti pertama kali, wahai suamiku. Aku meyakini bahwa engkau adalah utusan Tuhan. Maka hari ini kita akan mendengarkan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW dan as-sabiqunal awwalun. Ngap juga ya pakai masker ya. Izin lepas dulu dah. Aduh, sampai ngos-ngosan nih. Tadi udah bilang jangan lepas. Oh nggak rasanya itu? Rasanya Suaranya kayak nggak jelas. iya. Masih sekolah, Mister. Itu rasanya kayak abis lari bolak-balik gitu. Pakai masker sambil cerita. Ani sekolah. Iya, nggak apa-apa, nanti kalau keluar lagi baru ditutup lagi. Ini susah. Apalagi kalau double, Mister. Ini bukan double lagi nih, Mr. Andri, 4 lapis ini maskernya ini. Pantesan aja ngap. Iya, 4 lapis ngap. Oke. Pasti Nah, depan bolongan hidung digunting, Mister. Janganlah. Itu biar napasnya kenceng. ya sama aja bolong, bukan usah pakai masker sekalian. Oke. Nah, hari ini kita akan mengetahui orang-orang yang pertama kali mengikuti Rasul atau berislam, yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Nah, as-sabiqunal awwalun. Siapa aja sih? Yuk kita saksikan videonya. Jangan lupa yang penting-penting dicatat ya. Oke, kita lihat videonya. Sudah kelihatan? Belum. Belum. Belum di-share ya belum. Sudah kelihatan? Lagi loading. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah As-Sabiqunal Awwalun yang dijamin masuk surga. Awal mula dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Golongan yang pertama masuk Islam terdiri dari orang-orang terdekat Nabi, di antaranya Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abu Bakar, serta menyusul kemudian beberapa orang lainnya. Mereka semua dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun. Nabi Muhammad SAW sangat menantikan turunnya wahyu kedua. Berbeda dengan wahyu pertama yang mengabarkan tentang kerasulan beliau. Melalui wahyu kedua ini, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan peringatan dan menyebarkan agama Islam kepada umatnya. Setelah wahyu turun, seketika itu pula ketenangan hadir dalam hati Rasulullah. Beliau sadar betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi dan mengasihinya. Mengingat dahulu Rasulullah seorang yatim piatu, lalu diasuh oleh kakeknya, kemudian pamannya dalam perlindungan yang sangat baik tanpa kekurangan kasih sayang. Beliau juga diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang istri yang kaya dan solihah seperti Khadijah binti Khuwailid yang setia dan selalu menenteramkan jiwanya. Kemudian di saat Rasulullah tidak tahu arah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk lewat peristiwa kenabian. Sekarang saatnya Rasulullah mensyukuri nikmatnya dengan mengajak umatnya menuju kemuliaan hidup bersama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ia memandang wajah suaminya yang tampak cemas. Khadijah pun mencoba menghibur. "Tidurlah lagi, wahai suamiku." Wahai istriku tersayang, sudah tidak ada lagi waktu untuk tidur ataupun beristirahat. Baru saja datang malaikat Jibril. Ia menyampaikan tugas agar aku mengajak umatku beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah agak terkejut mendengar penjelasan suaminya. Namun kemudian ia tersenyum.
Sekarang apalagi yang kau khawatirkan, wahai suamiku? Bukankah hal ini yang engkau nantikan? Memang benar, tapi tiba-tiba aku teringat oleh perkataan Paman Maroko. Aku takut kaumku membenciku. Lantas siapakah yang mau mendengarkanku? Siapa yang mau aku ajak untuk masuk Islam? Akulah orangnya. Aku berjanji akan selalu mendampingi engkau, suka maupun duka. Benarkah itu? Terima kasih, wahai istriku. Biarkan aku menjadi orang pertama yang masuk Islam. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Begitulah akhirnya Khadijah menjadi orang pertama yang mengikrarkan diri masuk Islam. Kota Mekah menjadi pusat ibadah bangsa Arab yang ramai dikunjungi karena di dalamnya terdapat bangunan suci Ka'bah dan berhala-berhala sesembahan. Terlebih pada musim haji, jumlah pengunjung Ka'bah selalu meningkat. Mayoritas penduduk Mekah adalah para penyembah berhala, orang Nasrani, orang Yahudi, dan sisanya penganut ajaran Nabi Ibrahim yang membenci berhala dan menjauhi khamr atau minuman keras. Namun jumlah kelompok ini sangat sedikit. Sebenarnya orang-orang jahiliyah telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak datangnya ajaran dari Nabi Ibrahim. Namun sayangnya mereka menggunakan berhala sebagai perantara untuk ibadah kepada Allah. Parahnya, perbuatan mereka semakin sesat ketika memahat berhala-berhala yang kemudian dianggap sebagai Tuhan, bahkan secara terang-terangan meniadakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemujaan terhadap berhala bukan perkara yang mustahil dihapuskan, namun membutuhkan kekuatan besar untuk melakukan perubahan. Maka Rasulullah SAW memutuskan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi sembari menunggu keadaan berpihak kepadanya. Apalagi beliau membawa ajaran baru yang melarang keras penyembahan berhala ataupun benda yang diserupakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Rasulullah ingin meluruskan orang-orang yang gemar memakan harta anak yatim dan melakukan praktek riba dalam berdagang. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah. Ia adalah putra dari Abu Thalib. Sewaktu terjadi paceklik panjang di Mekah, keadaan keluarga Mister nge-lag. Mister suara putus-putus. Suara putus-putus. Mister patah-patah. Patah-patah, Mister. Miss patah-patah, Mister. Baik, kita tunggu sebentar ya. Komentarnya lagi running soalnya. Oke, di review dulu ya sebelum lanjut ya. Tadi sudah disaksikan siapa yang pertama kali Khadijah. betul. Belum siapa yang pertama kali masuk Islam? Khadijah. Yang kedua Ali. Bagian ini lah. Perhatikan selanjutnya apa yang terjadi ya. keluarga Abu Thalib sangat memprihatinkan. Maka Rasulullah berinisiatif untuk membawa Ali. Saat itu usianya masih 6 tahun. Hal itulah yang membuat keduanya dekat. Ali pun mengidolakan Rasulullah melebihi apapun di dunia. Suatu ketika, Ali yang usianya baru 8 tahun menyaksikan Rasulullah dan Khadijah sedang melakukan sholat. Ali penasaran dengan apa yang dilihatnya. Ia pun mengajukan pertanyaan setelah mereka selesai sholat. Apa yang barusan kalian kerjakan, wahai Rasulullah? Gerakan apakah itu? Aku baru pertama kali ini melihatnya. Apakah engkau sungguh ingin tahu, wahai Ali? Iya, aku sangat penasaran. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada Ali bahwa yang dilakukannya adalah sholat. Wahai Ali, sebagai umat Islam wajib bagi kita untuk melakukan sholat. Sholat merupakan ibadah pertama yang diajarkan oleh Allah SWT kepadaku. Tugasku sekarang untuk mengajak umatku sholat menyembah kepada Allah SWT. Lalu, apa yang kalian baca saat sholat tadi? Yang engkau dengar tadi adalah lantunan ayat-ayat Al-Quran. Sungguh, ayat-ayat Al-Quran itu sangat indah dan mendamaikan hatiku. Rasulullah melihat ketertarikan Ali pada ayat-ayat Al-Quran. Kemudian beliau mengajak sepupunya itu untuk masuk Islam. Wahai Ali, maukah engkau masuk Islam bersamaku? Serta meninggalkan sesembahan yang tidak berguna seperti Lata dan Uzza.
Sepertinya aku perlu waktu untuk memutuskan hal ini. Mungkin aku harus berdiskusi juga dengan ayahku. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Satu hal yang harus engkau tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang mengatur sebuah hal yang ada di bumi ini. Tidak ada satupun yang dapat berjalan sendiri tanpa izin darinya. Jika dia berkehendak hal itu terjadi, pastilah akan terjadi. Semalaman penuh Ali berpikir tentang pembicaraannya bersama Rasulullah. Akhirnya tanpa berdiskusi dengan ayahnya, Ali bergegas menemui Rasulullah. Wahai Rasul, demi Allah, aku ingin masuk Islam tanpa berunding dulu dengan siapapun, termasuk ayahku. Subhanallah, engkau telah dewasa dalam berpikir, wahai Ali. Aku sangat senang mendengarnya. Sekarang ikuti aku bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah Ali menyatakan diri masuk Islam, menyusul kemudian Zaid bin Haritsah, bekas budak Rasulullah, masuk Islam. Setelah dari kalangan keluarga, Rasulullah mengajak sahabat terdekatnya, ialah Abu Bakar Asy-Syiddiq dari kabilah Bani Taim. Nabi Muhammad telah bersahabat dengan Abu Bakar sejak masih kanak-kanak. Usia keduanya hanya terpaut 2 tahun. Abu Bakar lebih muda dari Rasulullah. Rasulullah senang bergaul dengan Abu Bakar karena sahabatnya itu orang yang bersih, jujur, dan dapat dipercaya. Wahai Muhammad, apa yang membawamu kemari? Belakangan ini, aku dengar orang-orang mulai membicarakan tentang kerasulanmu. Ya, yang mereka bicarakan benar bahwa aku seorang Rasul. Aku Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran baru, yaitu agama Islam. Wahai sahabatku, tidak ada satupun hal yang akan aku sampaikan kepadamu selain kebenaran. Dan alasanku kemari adalah aku ingin mengajakmu untuk menyembah satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah engkau bersedia? Abu Bakar sedikit terkejut mendengar penuturan sahabatnya. Namun tanpa banyak berpikir, Abu Bakar memutuskan untuk masuk Islam mengikuti Rasulullah karena ia tahu bahwa sahabatnya ini adalah orang yang terpilih. Seperti yang kau tahu, aku tidak pernah meragukan kebenaran dan ucapanmu. Dengan senang hati, pada saat ini juga aku bersedia masuk Islam. Nabi Muhammad SAW sangat bersyukur mendengar kesaksian dari Abu Bakar. Tentu saja semua kemudahan ini terjadi karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pulang ke rumah dengan perasaan lapang. Beberapa hari kemudian, Nabi Muhammad melayat kerabat dari pihak ayahnya yang baru meninggal dunia. Di sana beliau bertemu dengan Utsman bin Affan. Setelah pemakaman usai, dengan niat baik, Rasulullah menghampiri Utsman. Wahai Utsman, mengapa engkau memandangiku sejak tadi? Apakah ada yang salah denganku? Utsman terkejut. Ternyata Rasulullah menyadari perbuatannya. Maaf, aku hanya kagum padamu dan kedudukanmu di antara kami. Aku juga kagum mendengar orang-orang membicarakan hal baik tentangmu. Semuanya nampak sempurna di mataku, sampai-sampai aku tidak melihat ada celah di sana. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 22 hingga 23. Dan bila terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu, maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi, seperti perkataan yang kamu ucapkan. Utsman tertegun dan hatinya bergetar mendengar ayat Al-Quran yang dibaca Rasulullah. Kemudian Rasulullah pamit kepada Utsman. Tak berselang lama, Utsman mengikuti langkah Rasulullah. Wahai Utsman, apakah engkau ingin ikut bersamaku masuk Islam? Ya, izinkan aku untuk mengikutimu, wahai Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah Utsman bin Affan masuk Islam, Abu Bakar mengajak beberapa orang yang dikenalnya untuk masuk Islam. Mereka adalah Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas,
dan Tolhah bin Ubaidillah. Kemudian Rasulullah juga mengajak beberapa orang untuk masuk Islam, seperti putri-putri beliau, bekas budak Bilal bin Robah, sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam, Ubaidah bin Al-Harits, Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa lainnya. Mereka semua terkenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awalun. As-Sabiqun artinya orang yang mendahului, sedangkan Awalun artinya orang yang pertama. Maka As-Sabiqunal Awalun artinya adalah orang-orang yang pertama masuk Islam mendahului yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat mereka sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Selama kurang lebih 3 tahun, Rasulullah mengajarkan Islam kepada para pengikutnya secara sembunyi-sembunyi di tempat yang aman. Bahkan ketika melaksanakan sholat, Rasulullah dan para sahabat pergi ke tempat terpencil agar tidak terlihat oleh umatnya yang belum beriman. Awalnya tidak ada yang peduli dengan apa yang dilakukan Rasulullah, tetapi lama-kelamaan muncul perasaan khawatir dalam diri orang-orang Quraisy karena mereka melihat pengikut Rasulullah semakin bertambah. Di sisi lain, kaum muslimin telah mengumpulkan kekuatan untuk menegakkan agama Islam di bumi Mekah. Demikianlah sepenggal kisah tentang As-Sabiqunal Awalun. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, jangan mengkhawatirkan penilaian orang lain. Fokus saja pada penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah yang terpenting dengan balasan surga. Kedua, hendaknya kita bersyukur atas kemudahan beribadah di zaman sekarang. Jika dibandingkan dengan Rasulullah dan para sahabat yang harus bersembunyi-sembunyi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak diserang musuh Islam. Wallahu a'lam bishawab. Oke, anak-anak, tadi sudah kita lihat kan? Nah, sekarang kita review nih tentang As-Sabiqunal Awalun. Apa sih arti dari As-Sabiqunal Awalun? Yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Benar sekali, orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut As-Sabiqunal Awalun. Nah, siapa aja tadi yang disebutkan? Sebenarnya As-Sabiqunal Awalun itu ada 40 orang, 40 sahabat. Tadi yang pertama siapa? Khadijah. Yang kedua Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga sahabatnya Abu Bakar. Yang keempat Utsman. Yang kelima Abu Ubaidillah. Sebenarnya setelah Ali ada lagi, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini usianya kurang lebih sama seperti Ali, masih remaja banget, masih anak-anak. Zaid bin Harithah ini adalah seorang budak yang diambil oleh Khadijah lalu dibebaskan. Kalau di sana kan budak itu waktu zaman di Mekah dulu, budak itu seperti barang dijual beli gitu. Di pasar Mekah ada dijual. Siapa yang mau beli budak dalam artian bukan budak di Malaysia ya. Kalau di Malaysia masih banyak budak. Di Malaysia masih banyak budak. Tapi budak dalam artian anak-anak kecil. Orang-orang Malaysia anak-anak kecil disebutnya budak. Tapi kalau dulu budak itu orang yang dijadikan pekerja tapi nggak dibayar. Jadi kayak barang gitu, kayak robot lah. Aku mau beli robot nih buat bantu rumah tangga. Aku mau beli robot buat disuruh-suruh. Cuma dikasih makan aja, nggak dibayar. Kalau sekarang kan dibayar dan itu jadi pekerjaan, yaitu asisten rumah tangga atau pembantu, dan itu digaji gitu. Kalau dulu enggak, budak itu semaunya dia aja, disiksa boleh, bahkan nyawanya diambil, dibunuh boleh, nggak melanggar di sana karena budak itu udah jadi milik gitu. Nah,
budak itu rendah sekali nilainya di sana. Nah, Zaid bin Haritha ini adalah termasuk salah satu yang dijadikan budak dari kecil, tapi diambil oleh Khadijah untuk bekerja di rumahnya. Nah, ketika bekerja sama Rasulullah itu ikut selalu bersama Rasulullah, dan Rasulullah tertarik sekali dengan sifatnya Zaid bin Haritha ini, sehingga diangkatlah menjadi anak. Dan Zaid bin Haritha ini beriman kepada Allah dan Rasulnya setelah Ali bin Abi Thalib, tapi tidak disebutkan dalam cerita ini karena ada cerita sendiri tentang Zaid bin Haritha. Nah, oke. Nah, anak, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan dari kalian yang mau bertanya? Silakan raise hand. Mister, gitu tadi yang kata Raise Nabi hand. Muhammad sama Raise hand dulu, Zia. Raise hand dulu. Yang mau bertanya silakan. Ya, silakan Zia. yang tadi Nabi Muhammad ngomong sama Utsman itu tempatnya di mana, Mister? Oh, ketika bicara dengan Utsman itu di kota Mekah. Di kota Banyak Mekah. banget pohonnya ya, Mister. Iya. Itu pohon apa, Mister? Pohon palem, biasa pohon kurma. Oke, ada lagi di sini Desa. Oke, silakan Desa. Mau bertanya apa? Kok Miss Iva sih? Sebentar, Desa. Nah, mana videonya? Mana wajahmu, tunjukkan. Mister. Iya. Mukanya mana, Desa? Kameranya dong dinyalakan. Nah, loh. Nah. Ya, silakan. Kan kalau emang di sana kalau beli barang nggak bayar. Kalau beli barang bayar atau tetap bayar. Bayar. Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai uang emas, namanya dinar dan dirham. Dinar itu kepingan uang emas gitu. Jadi benar-benar terbuat dari emas dan perak. Jadi bayar tetap. Bahkan beli budak pun bayar. Budak di sana yang punya budak ya cuma orang-orang kaya aja, orang-orang berduit, karena budak harganya mahal. Begitu. Ada lagi, Desa, Alisa? Udah itu aja. Udah, oke. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Fakih. Silakan Fakih. Hidupkan kameranya. Kuburannya lagi diapain, Mister? Kenapa? Tadi yang kata di situ yang kata Utsman yang kata itu ada yang mau masuk Islam di kuburan, itu kuburannya mau diapain? Masuk Islam di kuburan. Kuburannya mau diapain? Masa sih? Bukan yang tadi yang ngumpul-ngumpul, Mister. So, yang Utsman masuk ke Islam. Coba kita lihat dulu ya. Coba yang bagian Utsman ya. Kita perhatikan baik-baik. Coba ini Anna Muhammadar Rasulullah. Aku Ali ya. bersaksi tidak ada Allah SWT. Nah ini, Apakah engkau bersedia? ini Abu Bakar. Abu Bakar Yang membicarakan hal baik tentangmu. Wahai ayahnya yang baru meninggal dunia. Oh. Di sana beliau bertemu saksian dari Abu Bakar. Tentu saja subhanahu wa ta'ala. Ini sedang Beberapa saudaranya. hari kemudian, Nabi Muhammad melayat kerabat dari pihak ayahnya yang baru meninggal dunia. Di sana beliau bertemu dengan Utsman bin Affan. Setelah pemakaman usai, dengan niat baik, Rasulullah menghampiri Utsman. Oke, ya paham. Nah, pada saat itu sedang ada pemakaman dari saudaranya, ayahnya yang telah meninggal, ada saudaranya, kayaknya agak jauh dari kota Mekah deh. Seperti itu. Jadi pada saat itu bertemu dengan Utsman, maka Rasulullah langsung dah mendekati Utsman lalu mengajak untuk beriman kepada Allah. Seperti itu, Fakih. Oke. Selanjutnya adalah Vitalia. Silakan, Vita.
Vita, halo? Halo, Vita. Jadi bertanya, halo, Saya, Mister. Vitalia ini. Duh, 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 duh. Nggak ada nih Vitalia. Oke, kita ganti deh. Sama Nafla. Silakan Nafla. Videonya mana nih? Nafla mau bertanya apa? Nafla. Halo. Wah, ketiduran kayaknya. Doang katanya, Mister. Ketiduran. Ketiduran kayaknya nih. Nafla, halo. Ya resen doang tapi nggak. Iya, ya. Kalau gitu siapa di sini yang mau bertanya? Ketiduran Naura nih. Tidur nggak nih orangnya nih? Yang pertama masuk Islam siapa? Ya, siapa yo yang pertama masuk Islam? Khadijah. Betul, Khadijah. Perlu diingat itu Khadijah. Yang kedua adalah Ali dan Zaid bin Harithah. Oke, itu jawabannya. Ada lagi Naura yang mau ditanyakan? Tidak. Enggak, oke. Selanjutnya, nah Vita udah muncul nih, udah nongol nih. Halo Vita. Mister. Iya, mana mukanya nih Vita? Gak apa-apa di kameranya matiin aja. Oh iya, silakan mau bertanya apa? Tadi itu ngomongnya yang bareng Abu Bakar di mana? Mm-mm. Oh, itu di salah satu kebun di kota Mekah. Tuh, jadi Abu Bakar memang teman mainnya, teman sahabatnya yang pertama sahabatnya itu adalah Abu Bakar. Walaupun usianya beda jauh gitu, Abu Bakar lebih tua daripada Nabi Muhammad, tapi Abu Bakar itu sahabat baiknya. Yang pertama-tama sahabat itu adalah Abu Bakar daripada yang lain. Jadi itu sedang berbicara di bawah pohon kurma. Ya, seperti itulah. Itu hanya ilustrasi ya. Jadi tidak sebenar-benarnya terjadi seperti itu. Jadi itu hanya ilustrasi saja. Baik, ada lagi? Nanti ada yang paling seru. Kisah masuk Islamnya sahabat yang bernama Umar. Boleh dong, boleh. Ada nanti kisah yang paling seru lagi. Kisah masuk Islamnya preman Mekah. Siapakah dia? Umar bin Khattab. Itu premannya Mekah. Orang-orang pada takut sama Umar. Mister, kayaknya aku udah pernah nonton. Udah pernah Umar bin Khattab ya? Nah, itu kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Insya Allah pekan depan. Takut, Mister. Takut. Ya, ada lagi sebelum kita cukupkan? Yang mau bertanya? Tidak ada ya? Cukup? Sekarang aja, Mister. Nontonnya. Jangan dong. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, kalau tidak ada, insya Allah kita jumpa lagi. Insya Allah pekan depan dengan kisah masuk Islamnya sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Nah, ini seru sekali nih. Bahkan Umar bin Khattab itu mau membunuh Nabi Muhammad. Nah, kalian pasti udah pernah dengar ya, udah pernah nonton ya, udah pernah lihat juga, udah pernah diceritakan juga ya. Oke, terima kasih. Yuk kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalian boleh kembali ke kelasnya masing-masing. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Randri menghilang dulu. Dadah.